Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Kelas Kimia Lukman, channel yang akan membahas mengenai materi-materi Olimpiade Kimia, soal-soal Olimpiade Kimia, dan pelatihan-pelatihan Olimpiade Kimia. Nah, pada video kali ini, kita bakalan membahas mengenai soal gravimetri dan titrimetri, yang dimana menurut sebagian orang, soal gravimetri dan titrimetri ini atau kalau di SMA mungkin lebih dikenal sebagai stoikiometri, itu soal yang paling susah di KSNK gitu. Karena banyak perhitungan ribet-ribet dan sebagainya lah. Seperti itu. Dan cukup menyumbang poin cukup banyak sih kayak gitu. Biasanya rata-rata tuh sekitar soal gravimetri dan titrimetri itu sekitar 50% dari soal esai itu isinya ini gitu. Saya lihat dari soal-soal sebelumnya ya sekitar 50% ya soalnya ini. Seperti itu. Ya, mungkin kita lanjut aja langsung ke soalnya biar tidak memakan waktu banyak. Nah, soal nomor 1. Sebanyak 0,2981 gram sampel antibiotik yang mengandung sulfanilamid, rumus molekuler seperti ini, dilarutkan dengan HCl dan diencerkan tepat 100 ml di dalam labu takar. Nah, ke dalam aliquot 25 ml ditambah 20 ml ditambahkan 25 ml lakukan KBRO3 0,01767 molar dan kemudian dilanjutkan dengan penambahan KBR berlebih. Nah, di sini ada istilah baru ya. Pertama istilahnya aliquot. Nah, apa itu aliquot? Jadi aliquot itu adalah sebagian sampel yang kita ambil yang kita lakukan identifikasi. Itu bisa dengan cara titrasi, bisa dengan cara pemanasan dan sebagainya. Pokoknya itu ya sebagian dari sampel yang larutan ya. Sampel larutan yang kita ambil, jadi bukan sampel padatan. Kalau sampel padatan biasanya kita sebut sebagai cuplikan, gitu, cuplikan. Cuman kalau misalkan dia sampelnya berbentuk larutan, kita sebut sebagai aliquot. Nah, aliquot itu, jadi kalau misalkan kita punya, di sini kan disebutkan ya, bahwa kita punya sampel 100 ml. Nah, aliquot 20 ml itu menandakan bahwa kita ambil dari 100 ml itu 20 ml untuk kita lakukan titrasi atau sebagainya lah. Pokoknya kita lakukan treatment lah untuk 20 ml ini. Nah, ini biasanya pengambilan aliquot ini alasannya ada dua ya. Yang pertama itu untuk mengurangi bahan yang terpakai. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lakukan semuanya nih, misalnya 100 ml ini kita lakukan titrasi, itu biasanya bahan yang kita gunakan itu sangat banyak, bisa sangat banyak ya, bisa sangat banyak. Jadi untuk menghemat bahan ya udah kita gunakan saja sebagian dari larutannya gitu kan, kita anggap sebagai larutannya homogen, makanya di sini harus diencerkan terlebih dahulu gitu. Jadi dipastikan semua sampel kita itu larut gitu, dilarutkan. Itu yang pertama. Jadi faktor pertama itu adanya pengambilan aliquot ini biasanya untuk menghemat bahan, itu yang pertama. Nah yang kedua itu biasanya untuk supaya menjaga stok sampel kita yang asli itu aman. Kenapa? Karena biasanya kita tidak hanya melakukan satu kali treatment, tapi bisa melakukan 2 kali treatment. Misalkan kita treatment pertama itu adalah titrasi asam basa, treatment kedua itu adalah titrasi kompleksometri, treatment ketiga adalah titrasi permanometri dan sebagainya. Biasanya dilakukan beberapa kali treatment, makanya kita ambil sebagian, biar sebagian lagi bisa dipakai dengan yang lain. Pun juga selain itu, kalau misalkan ternyata ini kita salah, treatment pertama kita salah, kita masih punya stok bahan lagi untuk melakukan treatment selanjutnya untuk pembenaran seperti itu. Untuk pengulangan gitu, bukan pembenaran, pengulangan seperti itu. Jadi itu ada dua fungsinya ya, yakni pertama penghematan bahan, yang kedua itu adalah menjaga stok agar tetap aman. Baik untuk melakukan treatment lain atau pencegahan supaya dari kesalahan dari treatment yang pernah kita lakukan. Seperti itu. Nah, terus ditambahkan 25 ml KBRO3. Nah, di sini saya ingin mengajarkan bagaimana caranya menggambar proses-proses yang terjadi dari soal tersebut ya. Jadi kita gambarin dalam bentuk diagram seperti itu. Nah, sini pakai Jamboard aja kita. Nah, Jamboard. Nah, di sini sulfanilamidnya itu sampelnya itu dilarutkan, misalkan kita punya sampel ya, ini sampel sulfanilamidnya seperti ini, terus ini kita larutkan. Nah, ini kita larutkan. Nah, ini kita gambarin dengan tanda panah ya. Misalkan seperti ini, kita larutkan ke dalam larutan.
Nah, ini kita larutkan ke dalam larutan. Nah, ini gambarnya sih sebenarnya bisa ngasal aja asal kita mengerti. Nah, kita larutkan di sini adalah 0,2981. Nah, setelah itu kita larutkan dalam 100 ml. Larutkan dalam 100 ml ya. Ini 100 ml. Nah, setelah 100 ml itu dilarutkan, maka kita ambil. Di tag di sini, pindahin ke sini. Jadi, lebih kecil kan? 20 ml. Nah, misalkan seperti ini ya. 20 ml sini. 20 ml. Nah, setelah diambil 20 ml terus gimana? Nah, sampel ini tadi kita tambahin 25 ml KBRO3 sekian molar. Nah, di sini kita tambahin. Tambahin. Kalau ada warna coklat, warna coklat. KBRO3 25 ml dengan konsentrasi 0,01767. 0,01767 molar. 0,01767 molar. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu baru ditambahkan KBR secara berlebih ya. Ditambahin KBR berlebih. Ditambahin KBR. Nah, ini tambahin lagi sama KBR berlebih. Nah, sini tambahin. Ini tambahin KBR. Sorry. Nah, KBR. Nah, terus nanti mengalami reaksi seperti ini ya. Jadi di dalam ini nanti bakalan ada reaksi seperti ini. Pembentukan BR2 di bromida, pembentukan di bromida. Jadi BR2-nya itu dibentuk. Jadi bromatnya itu direaksikan dengan BR- membentuk bromida gitu. Bromida. Bromat itu direaksikan dengan bromida, BR- itu membentuk bromin, BR2 ya. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa ketahuan ya reaksinya sudah disetarakan juga. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa BR-nya itu berlebih. Berarti nanti yang jadi reaksi pembatas itu adalah bromatnya. Bromat yang jadi reaksi pembatas di sini. Dan otomatis BR2 yang terbentuk juga bergantung pada jumlah bromatnya yang diketahui di sini. Nah, seperti itu. Nah, ternyata jadi ketika kita mencampurkan nih di 20 ml ini ternyata ada dua reaksi. Pertama pembentukan bromin, pembentukan BR2. Nah, ketika BR2-nya terbentuk ternyata BR2 itu bisa bereaksi dengan sulfanyl amid. Bisa bereaksi dengan sulfanyl amid menghasilkan BR-. Oke? Menghasilkan BR-. Nah, jadi BR-nya berlebih. Terus di sini ada bromid direaksikan dengan BR2 yang dihasilkan dari reaksi antara bromat dengan bromida. Nah, BR2 yang dia hasilkan ini nanti bereaksi dengan sulfanyl amid membentuk sulfanyl amid bromida di bromida dengan bromidanya. Nah, ternyata BR2-nya itu ada yang tersisa. Jadi reaksinya gini ya. Jadi reaksinya pertama itu kita membentukkan BR2. Nah, BR2-nya itu kita tahu nih ketika dia terbentuk, BR2 terbentuk, itu pasti berlebih dengan sulfanyl amid, dengan jumlah sulfanyl amid. Artinya kita harus si pembuat soal ini meyakinkan bahwa BR2 yang dibentuk dari bromat dengan BR-, bromat dengan bromida, itu pasti memiliki sisa setelah bereaksi dengan sulfanyl amid. Nah, yang sisanya ini kita baru titrasi dengan iodin. Yang sisanya ini kita tambahkan Ki. Jadi di dalam labunya itu, jadi setelah bereaksi ini, ketika dia udah bereaksi maka dia ketika sudah bereaksi larutan kita ini larutan kita ini
ditambahkan I-. Ini kita tambahkan I- ya. Kita tambahkan I- di sini. I- dengan tujuan apa? Nah, I- ini nanti tujuannya itu adalah untuk bereaksi dengan bromin bromin yang tersisa, Ki ya, masukin Ki. Dimasukin Ki dengan tujuan apa? I-nya itu bereaksi dengan bromin yang tersisa, menghasilkan bromida, Br- dan I2. Nah, ketika I2 dihasilkan, setelah I2-nya dihasilkan, nah setelah ditambahkan Ki, kan bereaksi nih, setelah bla 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 bla. Nah, setelah bereaksi maka dia itu langsung dititrasi dengan siapa? Tiosulfat. Nah, setelah itu baru dia kita titrasi dengan tiosulfat. Nah, ini dimasukin dengan tiosulfat. Titrasi dengan tiosulfat 0,1215 molar Na2SO4 Na2S2O3 titrasi dengan tiosulfat yang volumenya itu 12,92 molar mililiter, sorry. Konsentrasinya itu 0,1215 molar. 0,1215 molar. Nah, ini adalah, jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi secara diagram bentuknya seperti ini. Jadi di sini kita punya sampel yang mengandung sulfanil amid. Nah, sampel tersebut dilarutkan ke dalam 100 ml. Nah, dalam 100 ml itu kita ambil 20 ml. Nah, ketika kita ambil 20 ml, maka otomatis apa? Otomatis sampel kita tinggal tersisa 20 ml, terus kita tambahkan di sini 20 ml KBRO3, kalium bromat, yang konsentrasinya sekian, terus ditambahkan KBr secara berlebih. Nah, nanti ini bereaksi membentuk Br2. Nah, Br2-nya itu juga bereaksi membentuk dengan sulfanil amid, tapi memiliki sisa. Nah, sisanya ini kita tambahin Ki dengan tujuan apa? Br2-nya berubah menjadi Br- dan I-nya yang berubah menjadi I2. Nah, setelah itu baru I2-nya kita masukin untuk kita titrasi dengan tiosulfat. Nah, ini cukup lama ya soalnya, cuman memang panjang sih. Jadi mungkin cuma satu soal atau dua soal lah. Nah, terus bagaimana kita menyusun persamaannya? Pertama, yang perlu kita lakukan, kita harus ngitung, kita harus tahu dari atas ya, dari atas. Jadi kita pengen kita hitung tuh apa sih? Kan sulfanil amid. Maka otomatis kita perlakukan dia segala persamaan itu harus sama dengan sulfanil amid. Nah, dengan kata lain apa? Dari sini sebenarnya kita bisa tahu ya bahwa kok lama? Mol sulfanil amid sesuai dengan reaksi ini ya. Nanti lah. Mol sulfanil amid, N-sul ya, saya bilang mol sulfanil amid itu sama dengan. Nah, kita lihat dari sini menurut ininya dari persamaan reaksinya ini berarti setiap 1 mol sulfanil amid membutuhkan 2 mol Br2. Berarti otomatis mol sulfanil amid sebenarnya adalah setengah dari mol Br2. Nah, pertanyaannya adalah Br2 yang mana nih? Apakah yang terbentuk dari sini? Ternyata bukan. Mol sulfanil amid adalah mol setengah dari mol Br2 yang bereaksi dengan dia gitu. Jadi beda ya. Br2 awal, nanti ada Br2 awal, ada Br2 sisa. Ini kan ada Br2 tersisa. Ini ada Br2 awal yang ini, dan ini adalah Br2 yang bereaksi dengan dia. Nah, jadi ini adalah Br2 yang bereaksi dengan dia. Jadi kita lambangkan Br2RX. Artinya apa? Jadi mol sulfanil amid itu sama dengan setengah dari mol Br2 yang bereaksi dengan dia. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah berapa mol Br2 yang bereaksi dengan dia? Nah, kita udah tahu nih. Di sini ada mol Br2 awal dan di sini ada mol Br2 sisa. Berarti otomatis yang bereaksi itu adalah mol Br2 bereaksi itu. Mol Br2 bereaksi itu tentu saja adalah mol Br2 awal. Ini saya lambangkan Br2 0 dikurang dengan mol Br2 sisa.
mol Br2 excess maksudnya. Sisa. Nah, seperti itu. Jadi, di sini mol Br2 bereaksi adalah mol Br2 awal. Init aja deh, biar gampang. Mol Br2 awal, Br2 initial, dikurang mol Br2 apa? Sisa. Excess. Nah, oke. Nah, ini biar lebih gede. Biar lebih besar. Nah, jadi mol sulfonil-amid sama dengan setengah dari mol Br2 yang bereaksi dengan dia, dan mol Br2 yang bereaksi adalah mol Br2 awal dikurang dengan mol Br2 excess. Nah berarti, tapi jadi pertanyaan tambahan lagi nih, mol Br2 awal berapa gitu? Nah, Br2 awal itu terbentuk dari siapa? Dari reaksi antara bromat dengan bromida. Nah, di sini kita tahu bahwa bromidanya itu, Br-nya itu berlebih. Yang reaksi pembatasnya sehingga bromat. Maka otomatis apa? Maka otomatis kita tahu bahwa bromat ini, jumlah bromat akan memengaruhi bromin yang dihasilkan, Br2 yang dihasilkan gitu. Jadi ada banyak istilah ya, bromat itu BrO3-, bromida itu Br-, bromin itu Br2, terus apa lagi? Perbromat itu BrO4-, banyak lah istilahnya. Gitu nanti diinin. Hipobromid ada gitu. Nah, sekarang kita masuk lagi ke sini. Br2 inisial, Br2 awal. Itu adalah bergantung dari jumlah bromatnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 3 BR2 itu bisa dihasilkan oleh 1 bromat. Berarti otomatis mol BR2-nya itu, BR2 awal itu adalah 3 kali dari mol bromat. 3 kali dari mol bromat. BrO3-. Nah, 3 kali dari mol bromat. 3 kali dari mol bromat. Nah, ya seperti ini ya. Jadi 3 kali dari mol bromat. Nah, jadi pertama mol sulfanilamid itu tentu saja dia itu adalah setengah dari mol Br2 yang bereaksi. Nah, Br2 yang bereaksi itu sama dengan Br2 awal dikurang Br2 sisanya. Nah, Br2 awal itu adalah 3 kali mol bromat. 3 kali mol bromat ya, karena 1 mol bromat itu menghasilkan 3 mol Br2. Nah, Br2 sisa gimana? Nah, Br2 sisa itu ditambahkan I-. Nah, ditambahkan I- menghasilkan I2. Nah, kita bisa lihat di sini, tiap 1 mol Br2 akan menghasilkan 1 mol I2. Dengan kata apa? Br2 yang tersisa itu sebenarnya bakalan sama dengan mol I2. Seperti itu. Jadi Br2 yang tersisa, Br2 excess, Br2 yang tersisa ya, Br2 excess itu sama dengan mol I2, mol I2. Nah, seperti itu. Nah, sementara mol I2 sendiri itu adalah kita titrasi dengan larutan tiosulfat. Nah, ini saya masukin dulu ya, biar nggak bingung. Navigator. Nah, ini masukin dulu ke sini. Nah, terus mol I2 yang bereaksi dengan tiosulfat ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, I2 bereaksi dengan tiosulfat, itu reaksinya reaksi titrasi iodometri ya. Nah, pertanyaan adalah bagaimana reaksi titrasi iodometri ininya? Apa namanya? Persamaan reaksinya. Ini kita bisa bikin persamaan reaksinya itu. Ini kita bikin dulu persamaan reaksi antara I2. Jadi I2 ditambah S2O3 2- menjadi 2- ditambah S4O6 2-. Nah, ini 2 berarti ya. Seperti ini. Nah, jadi ini adalah persamaan reaksi setaranya.
Jadi ini adalah reaksi titrasinya. Nah, ini adalah reaksi titrasinya ya. Reaksi titrasinya bentuknya seperti ini. Nah, berarti otomatis dari sini kita bisa tahu nih. Wah, ternyata imin itu, I2 itu 1:2 dengan tiosulfat. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain kita bisa tahu bahwa, nah karena iminnya I2-nya itu, mol I2 sebenarnya adalah setengah dari, sorry, kok sepertiga sih? Setengah dari mol tiosulfat. S2O3 2-. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini mol I2-nya setengah dari mol tiosulfat. Wah, hebat. Nah, sip. Nah, berarti otomatis di sini kita tahu mol sulfanyl amid sama dengan setengah dari mol bereaksi. Terus mol bereaksi itu adalah mol Br2 awal dikurang mol 2 Br2 ekses. Sementara di sini kita tahu mol Br2 awal itu sama dengan 3 kali mol bromat. Terus mol Br2 ekses sama dengan mol I2. Mol I2 itu, oh ini harusnya mol ya. Oh, pantas. Mol, habis itu apa? Habis itu, ini mol ya maksudnya. Mol Br2 ekses ya. Nah, terus habis itu di sini kita bisa lihat mol I2 sama dengan setengah dari mol tiosulfat. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa mol sulfanyl amid, tuh gimana nih? Nah, ini digeser aja. Nah, di sini mol sulfanyl amid N-sul setengah dari mol Br2 bereaksi. Setengah dari mol Br2 bereaksi. Br2 bereaksi. Ya kan? Nah, sementara mol Br2 bereaksi itu adalah mol Br2 awal dikurang mol Br2 berlebih. Berarti otomatis di sini bisa kita ganti sebenarnya. Bahwa ini sebagai mol Br2 2 init dikurang dengan mol Br2 berlebih. Excess. Ya kan? Jadi mol sulfanyl amid itu adalah mol Br2 init, mol Br2 awal dikurang mol Br2 berlebih. Seperti itu. Nah, sementara mol Br2 awal 3 kali mol bromat kan? Nah, berarti otomatis mol Br2 awal ini bisa kita ganti sebagai 3 kali mol bromat. 3 kali BrO, 3 kali mol BrO3 minus. Nah, ini dikurang mol Br2 ekses. Mol Br2 ekses itu sama dengan mol I2. Berarti otomatis di sini kita bisa ganti sebagai mol I2. Nah, sementara mol I2 juga dari sini kita bisa dapat dari setengah dari mol tiosulfat kan. Berarti mol I2-nya kita ganti sebagai mol setengah dari mol tiosulfat. Setengah dari mol tiosulfat. S2O3 2 minus. Nah, berarti otomatis sebenarnya mol sulfanyl amid kita itu adalah setengah kali 3 bromat dikurang setengah kali tiosulfat gitu. Sebenarnya seperti itu aja. Nah, sementara mol bromatnya itu kita tahu mol bromatnya itu adalah molaritas bromat kali volume bromat gitu. Sama dengan molaritas bromat kali V bromat,
volume bromat. Sedangkan mol sulfanilamid juga sama ya. Molaritas tiosulfat juga sama. Molaritas tiosulfat kali volume tiosulfat. Nah, seperti ini. Udah. Nah, ini. Scan seperti ini. Udah. Udah nih. Jadi, ya udah tinggal kita hitung aja. Nah, ini tinggal kita hitung aja nih. Nah, mol sulfanilamid berarti mol sulfanilamidnya itu adalah 3 kali ya. Setengah dulu, setengah. Setengah kali 3 kali molaritas dari bromat 0,01767 0,01767 dikali volumenya 25 ml dikurang berapa nih? Setengah ya? Setengah dari molaritasnya itu, molaritas tiosulfatnya 0, mana tadi? Mana tadi? Kok nggak ada? Ya gimana? Nah ini dia. Google Jamboard. Nah ini 0,1215. 0,1215 dikali dengan 12,19 ml. Ya kan 12,92 deh. Betul? 12,92 ml. Dah, jadi deh. Ini kita semua. Wow. Dah, ini jadi nih mol sulfanilamidnya. Ya udah kita tinggal masukin, kita tinggal hitung mol sulfanilamidnya. Nah, kita tinggal hitung. Seperti biasa kita masukin ke wolfram. Wolfram alpha. Nah, ini kita iniin, leftnya ini diiniin. Ganti jadi dot. Nah, ini ganti jadi dot. Ganti jadi dot. Nah, sip. Compute. Seret, dapat 0,27018. Nah, tapi ini satuannya milimol. Ternyata 0,27018 ya. 0,27018. Sip. Milimol. Nah, ini satuan milimol ya. Sip. Oke. Mana sih? Nah, tapi kita harus ingat bahwa ini kita treatment dalam 20 ml. Ini bilang in 20 ml. Jadi di dalam 20 ml ini nih. Jadi bukan di 100. Nah, terus gimana dong, Kak? Kalau udah di ini. Nah, di 100-nya maka otomatis itu kali 5. Berarti kalau 100-nya itu kali 5. Jadi ini tinggal dikali 5. Kali 5. Kali 5. 0, sekian milimol kali 5. Ya ini 1,3059.
in 20 ml. Terus 1,30059 milimol in 100 ml. Nah, sip. Nah, setelah itu, setelah kita dapat tahu molnya sekian nih, terus kita nyari masanya tentu saja ya. Masanya, nah kita cari massa sulfanyl amid C6H8O2N2S. C6H8O2N2S 172,2. Berarti otomatis massa sulfanyl amidnya M-sul sama dengan mol sulfanyl amid dikali dengan Mr sulfanyl amid. Yang dimana mol sulfanyl amidnya tadi kita dapat 1,3509 dikali MR itu 172,2 ya. Jadi MR berapa sih? Ya kan 172,2. Nah, itu kita tinggal kaliin. Nah, tinggal 172,2 ya. Tinggal dikali 172,2. 232,62. 232,62. Nah, ini satuannya miligram ya. Miligram. Sip. Nah, berarti kalau kayak gitu nanti persen masanya, persen M per M-nya, itu sama dengan ini dibagi dengan massa awalnya tadi berapa? 0,2981. 0,2981. Berarti ini 291, sorry. 0,2981, 298,1 ya. Kali 100%. Nah, ini tinggal cari persen masanya ya. Cari persen masanya. Dapat 78,034%. 78,034%. Ya, kita dapat. Oke. Ya, kita dapat. Alhamdulillah, dapat satu soal selesai. Ya, mungkin sekian dulu untuk video kali ini karena udah kelamaan ya. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.